Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Konsol Laut. Kali ini di podcast Bintang Laut dengan saya, Agus. Kali ini saya dan tamu kita ini akan membicarakan satu hal dengan tema yaitu pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Demak. Untuk itu saya hadirkan narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Ramdhani atau biasa dipanggil Pak Doni ya. Iya. Apa kabar Pak Doni? Baik, Mas Agus. Ya, Pak Doni ini sebagai fasilitator nelayan kecil di Kabupaten Demak. Mungkin dari Pak Doni bisa ceritakan atau bisa menjelaskan sebenarnya itu job desk-nya itu fasilitator nelayan itu seperti apa ya? Ya, terima kasih Mas Agus. Saya Bapak Muhammad Ramdhani, fasilitator dari nelayan Kabupaten Demak di wilayah pantai utara Jawa. Saya jadi fasilitator nelayan, kepanjangan tangan dari masyarakat nelayan untuk kepengurusan dokumen dari mulai tahun 2018 saya sudah mulai sosialisasi masalah dengan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Pertama pas kecil, terus ada juga yang namanya kartu nelayan, ada juga yang sekarang ini sudah ada TDKP, EBKP. Jadi nelayan itu terus terang kalau ditanya masalah dokumen sangat tidak tahu, walaupun disosialisasi kadang dengan keterbatasan SDM dari nelayan serta kurangnya informasi, saya selaku pengurus atau fasilitator ya door to door ke nelayan memberitahu. Kenapa? Karena pas kecil itu sangat penting untuk dimiliki oleh sebagian nelayan karena legalitas kapal dan kartu nelayan sebagai legalitas diri nelayan itu sendiri. Kenapa? Saat ini sangat dibutuhkan dokumen-dokumen untuk nelayan yang harus diurus. Satu, kalau memang ada semacam subsidi dari pemerintah terutama untuk nelayan-nelayan. Jadi waktu tahun 2018 itu belum terakomodir, artinya belum terjadi pengelompokan. Saat ini ya alhamdulillah nelayan sudah tahu, sebagian sudah banyak mendapat informasi dari pendamping, dari sosialisasi dari dinas-dinas kabupaten, provinsi untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang pas itu. Jadi nelayan sekarang lebih mengutamakan legalitas perahunya seperti apa, kapalnya seperti apa, dirinya sendiri yang selama ini sudah mempunyai kartu nelayan. Terus waktu itu ada program kartu kusuka juga, ada dari pemerintah ya semacam asuransi. Waktu itu ada asuransi Jasindo, sangat berarti bagi nelayan itu. Oh iya. Selain itu kan, setahu saya selain itu untuk kelengkapan dokumen itu juga berguna untuk pelaporan dokumen untuk penerbitan SPB. Sekarang itu kan untuk walau kapal kecil, nggak cuma kapal besar, untuk kapal kecil di bawah 5 GT itu juga harus melapor dokumen untuk penerbitan SPB seperti itu. Nah, jadi untuk dokumen yang saat ini dimiliki oleh nelayan kecil yang di bawah 5 GT itu dari pemerintah memang betul harus ada izin berlayar, surat persetujuan berlayar dan SLO. Tapi berhubung dari pihak nelayan itu belum tahu, sebagian masyarakat nelayan yang belum tahu apa manfaat SLO, SPB, padahal pemerintah juga sangat peduli kepada nelayan. Kenapa? Kalau ada SPB, surat persetujuan berlayar, setidaknya nelayan melaut, kalau terjadi apa-apa di laut kan tahu
Jadi ada laporan yang di kantor-kantor P3 Moro Demak sekarang sudah sangat sangat maju sekali. Kepengurusan dokumen apapun sudah dibantu sama pihak kantor P3 yang di Moro Demak. Jadi untuk SLO, untuk SPB sebagian sudah mulai sedikit sudah mulai pada tahu bahwa manfaat SLO, SPB itu apa. Berarti untuk kelengkapan dokumen di sini juga keterlibatan stakeholder pemerintah, maksudnya dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, terutama P3 Moro Demak juga sangat penting ya Pak? Sangat penting sekali karena selama ini kepengurusan perpanjangan pas kecil biasanya kita keluar kota, di mana sedangkan kita memperpanjang pas kecil aja kita harus ke Jepara. Nah, Jepara itu setidaknya makan waktu yang sangat panjang, perjalanan aja sampai 2 jam, itu belum proses di sana. Nah, tahun 2023 ada program GRE untuk perpanjangan pas kecil di P3 Moro Demak. Jadi nelayan Kabupaten Demak sangat terbantu. Artinya ada GRE yang didatangkan dari perhubungan laut yang dari Jepara ke P3 Moro Demak. Di situ prosesnya juga lebih mudah, lebih cepat. Hanya 10 menit sudah beres. Jadi kalau saya pribadi sebagai pengurus, saya sangat berterima kasih adanya P3 Moro Demak yang selama ini membantu masyarakat nelayan Kabupaten Demak dari mulai kepengurusan perpanjangan pas kecil serta kepengurusan rekomendasi. Dulu ada TDKP, EBKP, sekarang ini juga kalau tidak ada P3 Moro Demak, kita pasti arahnya langsung ke Semarang, ke provinsi. Jadi yang namanya nelayan jauh-jauh dari Demak ke provinsi itu proses perjalanannya dan proses di mana kelengkapan yang dibawa itu kadang ada yang kurang, balik lagi. Makanya adanya P3 Moro Demak sangat terbantu untuk kepengurusan dokumen, mulai dari perpanjangan pas, EBKP, dan proses awal rekomendasi untuk bikin pas baru juga sangat membantu sekali adanya P3 Moro Demak. Berarti untuk kepengurusan dokumen istilahnya jadi lebih dekat gitu ya Pak? Lebih dekat dan lebih mudah. Kalau selain peran pemerintah, ada nggak sih peran LSM swasta atau NGO gitu ya untuk nelayan kecil di Kabupaten Demak itu ada nggak sih Pak? Kebetulan di wilayah Kabupaten Demak di pantai utara Jawa ini ada beberapa alat tangkap yang digunakan. Yang pertama arat atau pukat helak itu hampir mayoritas. Jadi waktu tahun 2015 itu ada peraturan baru Permen KP nomor 2 tahun 2015 yang melarang adanya arat itu. Memang masyarakat sangat sangat miris. Kenapa? Karena arat tersebut itu untuk mencari hasil tangkapan itu tidak mengenal musim. Nah, disosialisasi seperti apapun yang namanya masyarakat itu berkaitan dengan perut, gimana caranya mendapatkan hasil tangkapan yang dijual untuk nafkah keluarga. Nah, adanya Permen KP itu lambat laun ada yang beralih ke bubu, ada yang beralih ke trammel net, gill net. Jadi ada beberapa macam yang dulu ada cantrang, sekarang sudah tidak ada, punah. Ada yang ikut porsin. Jadi di wilayah Kabupaten Demak, khususnya di pantai utara Jawa itu sangat banyak alat tangkap untuk berinovasi nelayan-nelayan di Kabupaten Demak. Jadi ada salah satu daerah itu yang mayoritas nelayan kecil, nelayan pinggir itu menggunakan trammel net. Trammel net dan bubu seperti bubu wangkong. Nah, ada salah satu LSM yang peduli lingkungan, itu namanya Sahabat Laut Lestari. Ini bekerja sama dengan PT Kasanatama yang punya binaan nelayan kecil. Di situ dikelompokkan, diberi kewajiban bahwa hasil tangkapan akan dibeli oleh PT Kasanatama dengan catatan harus mencatat hasil tangkapan. Nah, kebetulan Sahabat Laut Lestari sendiri
menggunakan aplikasi yang namanya Perahu App. Perahu App itu mencatat hasil tangkapan, tangkapan utama, terus berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, terus ada bycatch atau tangkapan sampingan seperti apa, itu harus dicatat semua. Tidak hanya itu, tapi harus ada pencatatan hewan atau hasil tangkapan yang dilindungi, seperti belangkas, cumi, penyu, itu harus ada pencatatannya. Kenapa seperti itu? Karena kalau tiap bulan ada laporan dari hasil tangkapan nelayan yang seperti tremelnet dan bubu, itu ada bulan-bulan tertentu yang musimnya musim sepi, musim rame. Nanti di apa namanya, di situ nelayan akan dikasih tahu bahwa bulan ini musimnya sepi, bulan ini musimnya rame, seperti itu. Kalau musim sepi seperti itu, Pak. Kalau musim sepi biasanya nelayan itu nggak melaut, misal badai nelayan nggak melaut, atau ada usaha sampingan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu, Pak. Ya, jadi ada musim dua musim di nelayan pinggiran itu. Satu musim sepi yang kemarau. Jadi airnya terlalu asin, terlalu panas mungkin. Jadi kalau kemarau itu nelayan beralih ke penggarapan garam. Jadi garap garam itu bulan-bulan tertentu yang musim panas. Kalau musim badai seperti ada banjir, ada hujan, jadi nelayan cenderung cari tangkapan di sungai. Kalau tangkapan di sungai biasanya itu hasil tangkapannya pakai seperti jala atau seperti apa namanya, jala dan pancing, itu cari ikan air tawar. Iya. Di sungai-sungai berarti? Di sungai-sungai. Tapi selagi tidak pelanggaran pakai bom atau pakai setrum, nggak jadi masalah. Itu Pak masih pakai pancing, pakai jala, itu masih diperbolehkan untuk di wilayah sungai. Banyak itu paradigma di masyarakat, Pak. Kalau nelayan, terutama nelayan kecil itu istilahnya ya menengah ke bawah gitu lah, Pak, untuk ekonominya seperti itu. Tapi saya pernah melihat itu di sosial media, ada wawancara nelayan kecil, kayak kapal Sopa itu ada di bawah 5 city gitu, kapal di bawah 5 city itu kan berarti kan kapal kecil ya. Itu malah bisa sampai menguliahkan anak-anaknya. Berarti itu paradigma di masyarakat bahwa nelayan kecil itu menengah ke bawah, itu sebenarnya benar apa tidak? Kalau untuk ekonomi masyarakat nelayan itu relatif, Mas Agus. Jadi begini, kalau pas pada saat musim di mana hasil tangkapannya itu banyak, itu biasanya ada sistem arisan. Nah, ada sistem arisan, dan nanti memang di wilayah pesisir itu kebanyakan bahkan 80% itu nelayan kadang sistemnya simpan pinjam. Jadi ada simpan pinjam kalau menyekolahkan anak sampai kuliah. Itu simpan pinjam dari koperasi nelayan atau koperasi luar atau? Koperasi luar. Jadi saat ini yang sudah berjalan itu koperasi umum. Jadi untuk nelayan, terutama ibu-ibu, itu memang ada semacam koperasi yang sifatnya umum, itu ada pinjaman, juga ada simpanan. Dari situlah nelayan kadang bisa mengirim ke pondok pesantren, ke sekolah ke luar kota, itu dengan modal ya keyakinan dan tekad. Seperti apa biar anaknya itu lebih dari gimana caranya anaknya itu lebih dari sukses dari orang tuanya, seperti itu. Berarti kalau begitu untuk paradigma itu sebenarnya hampir-hampir benar, cuman karena usaha keras dari nelayan-nelayan tersebut tetap bisa seperti itu ya. Tetap bisa, iya Mas. Jadi kalau usaha nelayan itu memang tidak mengenal waktu. Kalau hasilnya kok berangkat malam, ya tetap nelayan itu berangkat malam. Kalau pagi tetap pagi, tidak mengenal lelah. Gimana caranya mendapatkan nafkah untuk keluarga. Saya pernah mendengar berita atau kabar ini, Pak.
eh, ada nelayan yang alat tangkapnya berbeda. Yang satu itu pakai bubu atau rumpon. Nah, yang satu lagi itu pakai apa namanya, arat atau gillnet kalau nggak salah itu. Itu jaringnya itu nyangkut di rumpon atau bubu itu. Nah, akhirnya ada konflik kayak gitu nelayan. Dari Anda sebagai fasilitator, apakah pernah menyelesaikan konflik seperti konflik-konflik tersebut atau bagaimana, dan mungkin penyelesaiannya itu seperti apa, Pak? Jadi begini Mas, kalau Kabupaten Demak itu ada beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda, khususnya di jalur satu. Jadi seperti garu, seperti trammel net yang pinggir di bawah 5 JT, dan ada juga yang alat tangkapnya itu seperti arat. Jadi konflik itu sangat rentan. Kenapa? Karena satu, ini contoh Mas ya, contoh konflik antara nelayan bubu rajungan sama trammel net. Jadi nelayan bubu rajungan itu seolah-olah kalau nebar bubu berapa ribu atau berapa ratus meter talinya itu, setelah ditebar di situ di laut, itu dipulang Mas, tidak ditungguin. Jadi ada nelayan yang mau bekerja seperti trammel net, itu tebar jaring pun nggak ada ruang. Nah, disitulah terjadi konflik. Nah, satu. Yang kedua, untuk nelayan garu itu di pinggir di jalur satu itu dikasih seperti untuk kalau bahasa sekarang itu apartemen ikan. Jadi itu sudah didesain, sudah ditanam di situ, tapi dengan adanya nelayan garuk, semua digaruk, nggak ada yang disisakan sama sekali. Kayak rumpon gitu ya? Iya, seperti rumpon itu. Jadi seperti rumpon itu digaruk semuanya, nggak ada bekas apapun. Nah, terjadi konflik seperti itu, garuk terlalu pinggir. Bahkan ada tambak yang kena air pasang, yang sudah dikasih batas seperti jaring, itu pun kena garuk. Makanya pernah terjadi di tahun 2019, itu kapal garuk sempat dibakar sama nelayan pinggir. Kenapa? Ya karena terjadi seperti itu, garuknya terlalu pinggir di jalur yang tidak sesuai di jalur itu. Seharusnya garuk di jalur 2B, itu garuk di operasinya di jalur 1. Terjadi perselisihan. Memang konflik itu semuanya mengarah atau muaranya satu ke Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten dan ke Polair. Setelah mediasi satu sama lain, antar kelompok, antar nelayan, difasilitasi sama kepala desa juga, ya alhamdulillah tidak terjadi beberapa satu sama lain antar kelompok saling serang, tidak terjadi. Akhirnya ya kita damai, saling mengganti rugi, tidak seberapa tapi saling menerima. Kenapa saling menerima? Karena kita sama-sama cari nafkah di laut untuk keluarga, gimana caranya nafkah itu menjadi berkah untuk keluarga. Alhamdulillah sampai saat ini dengan aturan itu jalur 1, jalur 2B harus ini peran dari stakeholder pemerintah, provinsi, kabupaten, Polair itu selama ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Konflik-konflik itu kalau dibiarkan tidak ada semacam peran dari stakeholder, dari pihak-pihak Polair, Angkatan Laut, dari Kepala Pelabuhan P3 Muaro Demak, nanti malah operasi dari garuk, dari arat itu tambah nggak karuan, lautnya jadi rusak Mas kalau terlalu pinggir seperti itu. Disclaimer dulu ya, Konco Laut Ira ini syutingnya di bulan Ramadan, jadi kalau misal lihat kita bibirnya pecah-pecah atau mukanya agak pucat, ini mohon dimaklumi ya. Ya, oke, lanjut. Nah, dari yang saya dengar tadi itu kan berarti emang sangat problematik sekali ya sebenarnya kalau urusan nelayan kecil tuh ya, konfliknya, sosial ekonominya.
seperti itu. Sesederhana atau tidak semudah yang saya bayangkan ternyata untuk menjadi nelayan kecil seperti itu. Oke Pak Doni, mungkin ini dengan bisa sampaikan closing statement terkait pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Demak, seperti apa bisa disampaikan, mungkin bisa menginspirasi nelayan kecil di daerah lain. Seperti itu mungkin langsung saya sampaikan. Iya, terima kasih. Saya selaku fasilitator atau pengurus kepanjangan tangan dari nelayan Kabupaten Demak, Pantai Utara Jawa. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan adanya pelabuhan perikanan pantai yang berada di Muaro Demak. Saya sangat terima kasih karena sangat membantu sekali, dan saya mohon kalau ada program-program, ada gerai apapun yang selama ini sudah berjalan, saya mohon juga itu tetap dilaksanakan karena untuk meringankan beban masyarakat nelayan untuk perpanjangan pas kecil, untuk kepengurusan EBKP, dan yang pertama untuk sosialisasi untuk SLO dan SPB segera dilaksanakan karena itu salah satu legalitas atau perizinan untuk penangkapan di perairan Laut Utara Jawa. Hanya itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kali ini kami didengar oleh para pihak, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk menjembatani kita sebagai fasilitator dimudahkan untuk kepengurusan dokumen-dokumen yang harus kita urus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni atas statementnya. Cukup sekian Konsol Laut untuk podcast Bintang Laut kali ini. Saya tutup. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Saya Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.